Saya akan mulai dengan Oktober 2017, waktu saya berdiri di depan mimbar konferensi internasional cendana atau sandalwood sedunia. Waktu itu saya sebagai delegasi yang merepresentasikan Indonesia. Selagi saya bercerita tentang cendana di Indonesia, salah satu delegasi, saya lupa, dari Vanuatu waktu itu, berdiri, kemudian langsung meneriakkan, "Indonesia, how could you?" Kok bisa gitu? Diikuti oleh delegasi-delegasi lainnya dari berbagai belahan penjuru dunia. "Indonesia, how could you?" Indonesia harus menanggung dosa para pemerintah kolonial Belanda waktu itu yang bertanggung jawab atas hilangnya cendana di Indonesia saat ini. Kalau kita flashback, zaman penjajahan Belanda ada peraturan yang mensyaratkan bahwa setiap penduduk yang menebang cendana harus memberikan sebagian besar hasil penjualannya ke pemerintah. Dalam hal ini pemerintah Belanda waktu itu. Itulah sebabnya penduduk enggan menanam cendana. Bahkan sampai ada istilah pohon setan, evil trees, karena itu bikin masalah. Nah, sebetulnya inilah yang menyebabkan awal dari kepunahan cendana di Indonesia Timur. Padahal sebetulnya Indonesia Timur ini adalah cikal bakal seluruh cendana yang ada di dunia. Bukti DNA menunjukkan bahwa the center of origin Santalum album adalah the outer arc of Banda Island, yaitu Indonesia bagian timur, Kepulauan Busur luar Banda. Dari situ, sekian ribu tahun yang lalu, baru kemudian menyebar ke Australia, baru kemudian dari Australia menyebar ke 5 skema penyebaran, yaitu ke India, ke Cina, dan antara lain ke Kepulauan Pasifik, termasuk bagian yang ada di sebelah utaranya. Nah, tapi cikal bakal cendana dunia, yaitu Indonesia Timur ini harus punah. Jadi bahkan setelah masa penjajahan berakhir, pada akhirnya pemerintah sudah merevisi undang-undang tersebut. Jadi di sekitar tahun 90-an begitu, undang-undang sudah direvisi dengan bagi hasil yang lebih menguntungkan. Cuma sayangnya pohon cendananya kan udah banyak sekali yang hilang, karena di masa lampau selain tidak ada penanaman kembali, pencurian juga banyak sekali begitu, sehingga cendana yang tersisa ini sepertinya banyak, tapi sebetulnya itu dari satu induk cendana yang memperbanyak diri secara vegetatif dengan akar horizontal. Jadinya seperti banyak tapi berbahaya. Mengapa berbahaya? Karena ketika individu ini sudah dewasa, mereka akan saling berkawin, terjadilah perkawinan kerabat, inbreeding. Padahal cendana ini cenderung outcrossing, dia lebih memilih perkawinan silang, tidak berkerabat. Jadi ketika terjadi inbreeding, maka muncullah yang namanya inbreeding depression, yaitu penurunan performa pada keturunan hasil inbreeding. Saya buktikan sendiri, saya beli 3 kilo biji dari Indonesia Timur ya, dari Pulau Timur waktu itu, sekitar berapa, 12.000 putri yang berkecambah hanya 3 biji. Itu pun tidak ada waktu 1 bulan, ini si semai ini sudah mati semua. Dan keluhan yang sama juga disampaikan oleh teman-teman di Kupang sendiri, bahwa cendana yang diunduh dari timur itu jarang yang bisa berkecambah dengan baik. Nah, keluhan yang hampir sama disampaikan oleh teman-teman di Sumba. Jadi ada areal yang memang sudah sangat klonal, terdiri dari kerabat, cendana-cendana yang berkerabat itu memang bijinya tidak bisa dikecambahkan. Tapi areal rehabilitasi yang diperkaya dengan genotipe baru itu hasil kecambahnya lebih baik, seperti itu. Nah, pemerintah Indonesia Timur sudah mencanangkan mengembalikan harumnya cendana ke Pulau Timur. Cuman memang pada akhirnya belum tahu caranya untuk bagaimana meningkatkan lagi kemampuan regenerasi cendana yang ada di sana. Nah, oleh karena itu kemudian muncul wacana untuk memperkaya keragaman genetik cendana yang ada di bumi Indonesia Timur. Dari sinilah muncul banyak wacana untuk menjadikan Gunung Sewu sebagai salah satu sumber materi genetik untuk rehabilitasi cendana di Indonesia. Menjadi hal yang sangat menarik ya, karena awalnya cendana itu tidak ada di Gunung Sewu, tapi banyak naskah kuno membuktikan bahwa cendana mulai ada di Gunung Sewu sejak masa Kerajaan Mataram.
Jadi naskah-naskah kuno kerajaan Mataram menyebutkan bahwa prajurit berkuda di antara pohon-pohon jati dan cendana. Itu adalah di masa penjajahan kolonial Belanda. Nah, kemudian bukti ilmiah juga menemukan bahwa ternyata herbarium tertua cendana di Pulau Jawa itu ditemukan di Imogiri, pusat kerajaan Mataram waktu itu. Herbarium itu tertanggal 18 Juli 1853 dan pada saat itu herbarium menyebutkan bahwa itu adalah pohon cendana tua. Berarti dia sudah ditanam jauh sebelum itu. Nah, bukti sejarah juga membuktikan bahwa pedagang dari timur datang ke kerajaan Mataram membawa upeti, salah satunya adalah tanaman cendana. Sepertinya inilah yang menjadi cikal bakal cendana yang ada di Gunung Sewu yang saat ini kemudian sudah meluas menjadi sekitar 21 ras lahan yang tersebar di zona barat, zona tengah, dan zona selatan Gunung Sewu. Hasil penelitian membuktikan bahwa keragaman genetik cendana di Gunung Sewu ini jauh lebih tinggi dibanding cendana yang ada di habitat aslinya di Indonesia Timur, bahkan lebih tinggi dibanding yang ada di hutan alam di India. Nah, cendana di Gunung Sewu ini tersebar seperti saya sampaikan tadi di zona barat, tengah, dan selatan Gunung Sewu yang merupakan zonasi yang berbeda. Jadi zona barat ini merupakan pegunungan aluvium, zona tengah merupakan ledok atau cekungan yang terbentuk dari abu vulkanik. Kemudian zona selatan ini merupakan daerah kars, dasar laut yang terangkat membentuk perbukitan dan gua-gua kars gitu. Nah, karena kondisi masing-masing zona yang berbeda, maka tipologi ekotipe cendana yang ada di masing-masing zona tersebut juga berbeda. Nah, di sini mulai menarik karena ada kecenderungan bahwa cendana yang ada di zona barat, yaitu zona dataran tinggi, itu menampilkan keragaman genetik yang lebih tinggi. Kemungkinan karena habitatnya yang lebih tidak terganggu. Zona barat sendiri ini oleh von Bemmelen diklasifikasikan sebagai tinggian atau escarpment atau dataran tinggi lebih dari 700 mdpl. Zona dataran tinggi Batur Agung terbagi menjadi 3 subzona, yaitu subzona tinggian Batur Agung yang meliputi dataran tinggi Ngelanggeran dan Sriten. Kemudian ada subzona Sudimoro yang meliputi dataran tinggi Imogiri, dan ada subzona Gajah Mungkur. Di ketiga subzona ini masing-masing sebetulnya ada ras lahan cendananya. Cuma yang menurut saya paling istimewa adalah yang ada di Kampung Pitu Ngelanggeran yang terletak di subzona Ngelanggeran. Karena local wisdom ini di mana masyarakatnya benar-benar menjaga seluruh tanaman dan termasuk cendana saya ini begitu ya, sehingga saya membangun area konservasi di sini yang selanjutnya saya lanjutkan dengan membangun zona atsiri. Di sini koleksinya tidak lagi cuma cendana, melainkan juga banyak jenis tanaman atsiri lainnya. Nah, pegunungan aluvium ini kan terbentuk dari letusan gunung berapi purba di masa lampau yang ini menjadikan kondisi biofisik yang penuh dataran tinggi dan jurang gitu ya. Nah, ini menyebabkan beberapa masalah. Yang pertama adalah populasi menjadi terisolasi dan terfragmentasi atau disjam. Hal ini menyebabkan keterbatasan polinator atau agen penyerbuk, kemudian terhambatnya genflow atau aliran gen. Nah, genflow ini bisa genflow polen atau tepung sari dan genflow biji atau seed dispersal. Nah, terjadi juga karena ini terisolir ya, karena populasi ini menjadi terisolasi dari dunia luar, maka mau nggak mau pasti individu-individu terisolasi ini akhirnya inbreeding, kawin sendiri karena nggak ada donor polen dari luar seperti itu. Nah, permasalahan kedua terkait kondisi biofisik lanskap pegunungan aluvium ini adalah nah ini tipikal singkapan aluvium dengan topsoil yang sangat tipis. Hal ini menyebabkan terjadinya degradasi lahan, keterbatasan tempat tumbuh dan seedbed, dan ini menyebabkan sangat sedikit semai yang berhasil bertahan.
Jadi selain sangat minim semai yang berhasil bertahan di lapangan, juga tidak ada seed bank. Jadi biji-biji yang jatuh ke tanah itu tidak bisa disimpan, tapi rusak karena tidak jatuh di tanah, melainkan jatuh ke singkapan batuan seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke masalah yang ketiga, yaitu adanya keterbatasan sumber benih berkualitas. Nah, kalau ini masalah masalah global ya, masalah nasional dan bahkan internasional, terkhusus untuk cendana. Nah, di Indonesia sendiri sebetulnya kita sudah punya sekitar 10 sumber benih cendana, satu APB dan lainnya itu TBT maupun TBS, semuanya ada di Indonesia Timur. Tapi, yaitu tadi masalahnya, biji-biji yang diunduh dari sana itu sangat sulit berkecambah. Karena apa? Karena tadi ini breeding. Nah, maka ini sangat mendesak untuk membangun sumber-sumber benih baru. Nah, karena itu maka Gunung Sewu ini menjadi tempat yang tepat untuk nantinya akan ditunjuk sebagai sumber benih cendana untuk berbagai kegiatan rehabilitasi. Nah, kita sekarang mau cari tahu solusinya gimana gitu ya. Oke, balik ke permasalahan satu nih. Kondisi biofisik lanskap pegunungan aluvium. Ya, tadi ada isolasi populasi, kemudian ada keterbatasan seabed, ada singkapan batuan yang tipis gitu ya. Kemudian lanskap tebing dan jurang yang tidak memungkinkan adanya regenerasi alami gitu. Nah, maka kita akan melakukan peningkatan kualitas tapak terdegradasi. Ini ada 2 metode. Yang pertama adalah smart drip irrigation, yang kedua adalah topsoil improvement. Nah, dengan smart drip irrigation ini kita memanen air hujan, gitu. Jadi prakteknya adalah dengan menggunakan bak-bak penampungan dan instalasi air. Metode ini pernah dicobakan di Cina saat erosi tanah karena pertanaman karet besar-besaran itu merusak kondisi tanah dan terjadi juga penipisan topsoil. Nah, itu mereka mengimpor topsoil dari hutan primer dan abu aluvium juga, dan itu berhasil. Nah, ini kita cobakan di Manggaran, kita impor topsoil dari aliran sungai yang dilewati oleh abu vulkanik Merapi gitu. Nah, prosedur kedua untuk topsoil improvement ini, selain mengimpor topsoil, kita juga aplikasikan pupuk kandang. Pupuk kandang ini kita gunakan pupuk kandang yang banyak dijumpai di peternakan warga. Di sana mereka peternak sapi, kambing, dan unggas. Nah, ini tiga-tiganya bagus ini untuk memperbaiki kualitas subur tanah. Nah, selain itu kita juga gunakan guano yang banyak dijumpai di Gunung Sewu ya. Jadi kotoran burung walet itu kita pakai juga. Nah, untuk permasalahan kedua nih, degradasi ukuran populasi dan keragaman genetik. Nah, ini kita harus melibatkan infusi genetik, yaitu memasukkan genotipe baru yang keragamannya lebih tinggi. Sehingga selain akan meningkatkan heterozigositas atau keragaman genetik induk, ini juga akan meningkatkan peluang terjadinya outcrossing atau penyerbukan silang begitu. Nah, karena itu kita akan mencobakan mitigasi populasi terisolasi melalui pembangunan koridor alami berbasis pengkayaan dan infusi genetik. Ada beberapa metode yang kita aplikasikan. Yang pertama adalah aplikasi konsep connecting landscapes pada koridor alami. Connecting landscapes, jadi kita menghubungkan lanskap yang tadinya terisolir. Kita bikin connection, koridor yang menghubungkan antar lanskap tersebut. Koridor ini bisa berupa penanaman cendana, jadi spesies yang sama tapi keragamannya lebih tinggi, jadi genotipe yang berbeda, sehingga akhirnya landscape yang tadinya terisolir atau disjang ini jadi terhubung. Itu yang namanya aplikasi konsep connecting landscapes. Dengan cara ini yang tadinya populasi itu disjang akhirnya bisa menjadi kontinu begitu. Nah, prosedur yang kedua kita akan itu tadi yang saya jelaskan, yaitu penggunaan genotipe terseleksi ya, yang sudah kita kumpulkan ya, kita punya koleksi genotipe, itu kita infusikan
ke populasi cendana di Kampung Pitu yang sudah ada. Jadi di existing population kemudian kita infusikan dengan genotipe-genotipe baru yang sudah kita seleksi. Solusi untuk permasalahan ketiga yaitu keterbatasan sumber benih berkualitas. Ini ada 4 ya genotipe terseleksi kita, yaitu yang punya alel langka, outcrossers, heterozigositas tinggi, atau santalolnya tinggi. Jadi dia batangnya wangi gitu ya, punya kandungan santalol yang tinggi. Nah, itu kita infusikan gitu. Nah, karena itu kita juga sekalian bisa membangun sumber benih baru. Jadi dari di existing population kita perkaya, itu kita bisa jadikan sumber benih baru. Selain memperkaya populasi yang sudah ada, kita juga bisa membangun sumber benih baru dengan betul-betul menanam tegaan cendana baru. Nah, untuk penanaman yang baru ini malah kita bisa aplikasikan model yang sudah kita rancang. Jadi kami saat ini mengembangkan sumber benih dengan aplikasi mix genotype varian dan maksimalin natural outcrossing. Caranya adalah kita gunakan materi genotipe yang berbeda-beda, berbunga melimpah, dan panmictic. Panmictic ini artinya dia bisa menyerbuki banyak alel, begitu ya. Kemudian dia juga cross compatible, bisa saling bersilang dengan yang bukan kerabatnya, begitu. Nah, desainnya kita pakai mixed genotype outcrossers, tapi dalam varian yang berstruktur sama. Mengapa saya tekankan bahwa variannya itu harus yang strukturnya sama? Karena ternyata hasil penelitian kami itu membuktikan bahwa kalau ini kan ada varian merah besar, merah kecil, kuning besar, kuning kecil. Nah, yang ukurannya sama ini bisa saling berkawin. Kalau ukurannya beda itu tidak. Jadi merah besar bisa kawin dengan kuning besar, merah kecil bisa kawin dengan kuning kecil. Tapi merah besar enggak bisa dengan yang merah kecil. Jadi kalau besar sama kecil nggak bisa, kecil-kecil bisa, besar-besar bisa. Nah, karena itu ketika kita membangun pertanaman outcrossing, kita pastikan bahwa genotipe-genotipe yang kita tanam itu harus bisa saling berkawin, begitu. Itu yang disebut mixed genotype outcrosser dalam varian berstruktur sama. Nah, untuk maksimalisasi natural outcrossing tadi, maka biasanya genotype yang panmictic yang bisa menyerbuki banyak alel itu yang kita taruh di senternya, di tengahnya, begitu. Untuk permasalahan keempat yang terkait dengan kurangnya skill and knowledge masyarakat lokal Kampung Pitu dalam mengelola cendana dan tanaman asiri yang lain, maka kita karena kan mereka udah punya basic understanding yang bagus ya, sudah punya pemahaman yang bagus, kita tinggal menguatkan skill and knowledge-nya. Nah, ini kita aplikasikan banyak pendekatan gitu ya. Yang pertama adalah kita membangun demplot di sana sebanyak mungkin zona asiri begitu ya. Jadi tidak cuma cendana tapi juga ada eukaliptus, ada kayu putih, ada cempaka, ada kenanga gitu ya, ada kamboja. Nah, selain itu kita juga mentransfer knowledge dengan penyuluhan gitu, dan mentransfer skill dengan percontohan, dan kemudian juga ada studi banding begitu. Nah, selain itu juga kami mengadakan pendampingan minimal sebulan sekali. Staf kami akan ke Kampung Pitu untuk melihat progresnya, dan kemudian juga kita mulai membangun networking. Jadi kita menghubungkan dengan dunia luar yang bisa membeli biji cendana misalnya, atau membeli semai cendana, atau malah belajar juga ke Kampung Pitu seperti itu. Nah, dengan cara ini maka ini juga selain meningkatkan kemampuan konservasinya, ini juga bisa meningkatkan aspek ekonominya seperti itu. Terima kasih Fakultas Kehutanan UGM.
Thank